Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Saum Ilham dari kelas SD 23E. Di sini saya akan mewawancara Ibu Rosiana sebagai orang tua dengan judul pengertian nilai religius dan nilai kejujuran. Nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, untuk Ibu Rosi, bagaimana cara menanamkan nilai religius kepada anak? Nilai religius kepada anak itu harus ditanamkan semenjak dini, bahkan harusnya dari dia usia kandungan 4 bulan pun kita sudah menanamkan nilai religius, karena di usia 4 bulan itu dia sebenarnya sudah berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi dari kecil kita menanamkan itu, karena kalau sudah besar kan susah menanamkan religiusnya gitu. Pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak? Sebetulnya sih tantangannya mah lingkungan ya. Kan kita lingkungan yang sangat membentuk anak. Kadang-kadang kalau lingkungannya kita kurang baik, itu juga menjadi kendala gitu kan. Kadang-kadang di sekolah diajarkan sholat, tapi ketika di rumah tidak diajarkan, tidak diajak, juga kadang-kadang menjadi kendala. Atau kita juga kadang karena sayang ke anak masih kecil, jangan dulu sholat karena kasihan kehujan kedinginan dan sebagainya, padahal itu hal yang salah. Jadi harus terus ditanamkan kebiasaan untuk hal-hal yang berbau religi, dari mulai sikap, sopan santun, akhlak gitu kan, sampai ibadah pun harus dari kecil gitu. Kalau metode yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak itu seperti apa sih? Pertama, metode pembiasaan. Jadi pembiasaan yang harus diterapkan pada anak. Pembiasaan dari mulai misalkan dari akhlak ya, tingkah laku, kesopanan, dari mulai ada berdoa, pokoknya semua nilai agama itu dari kebiasaan sehari-hari di rumah. Kalau kebiasaannya itu ditanamkan, insya Allah anak akan terbiasa ya, karena Allah bisa karena biasa. Kemudian juga memberikan contoh yang baik sama anak. Jadi keluarga itu kan merupakan fakultas untuk anak. Jadi kalau ibu bapaknya memberikan contoh yang baik, anaknya akan mengikuti gitu. Jadi anak itu di mana kedua orang tuanya gitu kan. Atau juga bisa mengarahkan ke anak, tapi tidak memaksakan ya. Atau mengarahkannya itu dengan metode yang menyenangkan, bukan pemaksaan ke anak mah gitu. Sekarang nilai kejujuran, pengertian nilai kejujuran menurut Muhammad Mustari, jujur merupakan sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadi dirinya sebagai orang tua yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindak baik dengan tujuan untuk dirinya maupun pihak lain. Kalau untuk kejujuran, bagaimana sih cara menanamkan nilai kejujuran terhadap anak juga? Ya hampir sama sih, kejujuran kan dengan nilai religi ya, karena kejujuran itu dari dengan religius kan. Jadi tetap contoh utama itu orang tuanya. Jadi setiap jangan sekali-kali orang tua membohongi anak, atau misalkan karena alasan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dengan cara membohongi anak ya. Contohnya lagi ada uang lah ini, tapi kalau orang tuanya bisa terbuka terhadap anak, jadi tidak ada hal-hal yang harus ditutupi gitu kan, nggak ada keterbukaan dengan anak, sehingga anak paham gitu kan, paham kondisi orang tua, paham situasi, tidak ada kesempatan dia untuk berbohong, karena kita sudah menanamkan kejujuran dari kecil. Nah, kejujuran itu tidak hanya melarang konten, tapi sebagai contoh gitu loh. Ada kan orang tua suka ari ke anak disuruh jujur, tapi orang tua tidak jujur gitu kan. Contohlah minta uang, nggak ada uang gitu. Padahal kan anak tahu di rumahnya ada uang. Nah, di hati anak tuh udah tertanam,
ibu saya ngebohong, padahal kan nggak ngebohong, niatnya mah baik, tapi niat baik itu tetap menanamkan kebohongan. Jadi mendingan kita belajar menanamkan keterbukaan dengan anak. Misalkan kan uang ada, tapi buat keperluan yang lebih penting dijelasin. Nah insya Allah anak akan jujur selamanya gitu. Kadang juga kan kejujuran itu kan berawal dari kesempatan. Misalnya kan kita nyimpen uang sembarangan, atau juga anak kekurangan jajan, kekurangan makanan, karena kita tidak kontrol kebutuhan anak, akhirnya anak berbuat tidak jujur. Mungkin tantangan yang dihadapi juga hampir sama. Oh, tantangan mah banyak, hampir sama lah. Tantangan mah pertama lingkungan, karena lingkungan yang baik akan bukan itu. Tapi kan kita nggak tahu lingkungan di sekolah, lingkungan di luar itu akan ikut membentuk juga. Itu tantangan kan. Kalau teman-temannya yang nggak baik, kita kan kurang kontrol. Ya, itu juga tantangan. Kadang-kadang kan kita juga untuk jujur itu kan berat ke anak. Tapi kan mau tidak mau dari kecil harus diberikan nilai kejujuran. Kalau dari metode menanamkan kejujurannya Ya sama sih dengan metode pembiasaan gitu kan, kebiasaan anak jujur sama orang tua, setiap ada masalah tanya dengan baik-baik, artinya sama berawal dari penanaman akhlak. Karena kalau akhlaknya, ilmu agamanya, kemudian nilai-nilai ibadahnya sudah tanamkan dari kecil, insya Allah itu juga metode untuk anak tetap menanamkan kejujuran. ada tambahan lagi? Intinya kan kejujuran dengan religi itu kan satu struktur kan, satu uraian kan. Ketika kita sudah menanamkan akhlak yang baik, nilai-nilai agama yang baik, kemudian kita juga memberikan contoh yang baik, memberikan fasilitas yang cukup buat anak dengan metode yang menyenangkan dan keterbukaan, insya Allah akan muncul kejujuran. Nah kejujuran itu akan mengambil ke anak menjadi sukses, ngerti, paham gitu. Baik, terima kasih Bu Rosi atas jawabannya, sungguh memuaskan ya. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun yang kedua, sekarang saya bersama Bapak Ade sebagai seorang guru. Di sini saya akan mewawancara mengenai bagaimana penanaman sikap religius dan kejujuran terhadap anak murid di sekolah di Datinukaya. Yang pertama, pengertian nilai religius juga. Nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun untuk pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan nilai religius kepada anak murid di sekolah? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan bahwa tujuan dari pendidikan di sekolah adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, termasuk di dalamnya nilai yang sangat penting adalah nilai religius. Nah, pertanyaannya kan tadi bagaimana cara menanamkan nilai-nilai religius kepada anak di sekolah. Yang paling utama pada saat seorang guru ataupun orang tua atau siapapun yang ingin menanamkan nilai-nilai religius itu pertama adalah dengan cara suri toladan, artinya memberikan contoh kepada anak bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita menanamkan nilai-nilai religius tersebut. Jadi dengan suri teladan ini artinya seorang guru itu tidak mengucapkan kata hayo misalnya sholat, tapi hayu kalau dalam bahasa Sunda itu. Jadi bukan menyuruh, artinya mengajak. Kalau menyuruh kan bisa saja anaknya sholat, gurunya tidak. Tapi kalau ayo ya, itu mengajak, artinya guru menanamkan religius itu bersama-sama dengan cara mencontohkan kepada murid. Inilah sangat penting sehingga anak itu
kalau dicontohkan dalam hal ini di sekolah oleh guru, dia pun akan mengikuti. Adapun tadi penanaman nilai-nilai religius di sekolah kan menyangkut 3 hal, yaitu akidah gitu ya. Nah, akidah itu merupakan hal yang harus ditanamkan sangat kuat dalam diri anak, karena ini merupakan dasar dari penanaman religius. Akidah itu artinya keyakinan. Nah, jika anak sudah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya, artinya sudah ditanamkan akidah dalam hatinya, maka nilai-nilai keagamaan yang lainnya pun akan mudah diterapkan dalam diri seorang anak. Kemudian yang kedua tadi, selain akidah ada akhlak. Akhlak ini sebenarnya adalah sesuatu yang nilainya derajat itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Jadi sehebat apapun keilmuan seseorang, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, maka keilmuan yang dia miliki tidak akan memberikan dampak negatif, dampak positif atau kemaslahatan bagi anak. Maka akhlaklah yang akan nantinya menentukan seseorang itu menjadi baik dengan ilmunya, atau seseorang itu bahkan akan menjadi jahat dengan ilmunya. Maka penanaman akhlak ini sangat penting bagi seorang anak di sekolah. Kalau dari tantangan, apa aja sih yang dihadapi gitu di sekolah tentang penanaman nilai religius itu? Ya, tantangannya sekarang itu sangat kompleks ya. Yang pertama, lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap penanaman nilai-nilai religius pada anak itu sangat besar. Jadi jika anak berada pada lingkungan yang tidak religius, artinya dalam lingkungan ini banyak hal negatif lah dalam pergaulan sehari-harinya, bisa di lingkungan itu, maka anak pun itu akan sangat cepat terpengaruh. Artinya anak ini harus diarahkan untuk berada pada lingkungan yang baik, gitu. Lingkungan baik. Tapi kalau di lingkungan yang paling kecil lah, contohnya lingkungan keluarga, maka lingkungan keluarga pun harus memberikan dukungan. Tantangan yang pertama itu adalah lingkungan. Masuk di lingkungan sekolah pun semuanya harus mendukung terhadap penanaman religius ini. Ya, selain lingkungan, kedua pergaulan. Ya, saat ini dengan mudahnya orang berkomunikasi melalui teknologi, maka pengaruh pergaulan pada anak pun akan semakin cepat mempengaruhi anak, terutama pengaruh-pengaruh negatif yang nantinya akan menjadi penghalang bagi anak untuk bisa menanamkan nilai religius. Jadi selain lingkungan, kemudian juga pergaulan, itu yang paling penting, tantangan yang dihadapi saat ini gitu ya. Ada tambahan Pak terkait penanaman nilai religius? Ya. Yang tadi kalau pada anak kan selain ada suri tauladan ya, diberikan contoh, juga diberikan pemahaman kepada mereka bahwa tadi kan diantaranya ada kejujuran. Selalu ditanamkanlah, dibuatlah semacam tagline atau bacaan moto-moto yang ditulis tentang kejujuran. Misalnya jujur itu indah ya, dengan jujur itu kita menjadi ringan, dengan jujur itu kita bisa menjadi baik dan sebagainya. Jadi ada suri tauladan, ada juga penanaman tentang kejujuran itu melalui diantaranya bacaan-bacaan ya tentang kejujuran itu. Bisa juga kalau untuk
di sekolah itu misalnya untuk anak-anak yang usianya masih usia dini melalui cerita-cerita gitu kan. Tapi kalau sekarang sini ada cerita si kancil, itu banyak nilai ketidakjujuran yang diterapkan oleh anak seperti si kancil berbohong itu sebenarnya. Jadi ceritanya pun harus cerita-cerita yang baik gitu kan, dalam itu bisa berpengaruh juga terhadap penanaman nilai religius terutama untuk nilai kejujuran pada anak. Udah, Pak. Masih ada. Udah, pertanyaannya udah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sama. Ya, alhamdulillah ya, dari jawabannya cukup memuaskan dan cukup bisa membuat paham gitu ya Pak. Mungkin cukup sekian tugas wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.